Bab 847. Kartu perjalanan 5 dimensi. Setelah beberapa tarikan napas, Miley berbaring lagi. Seperti sebelumnya, sekujur tubuhnya terluka. Dan sekitar 1 jam kemudian, Miley bergegas lagi. Dan begitulah, Miley menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan guntur langit lagi dan lagi, membiarkan guntur langit melatih tubuh fisiknya. Dan sekitar 10 hari kemudian, tubuh fisiknya menjadi lebih tangguh. Sejak awal, dia diserang sekali oleh guntur langit, dan dia hampir terbunuh. Meskipun dia tidak mati, tapi harus berbaring sejenak baru berdiri, tetapi sekarang, dia dihantam oleh guntur langit sekali, dia akan kembali normal dalam 1/4 jam paling lama. Ini membuktikan tubuhnya semakin mampu menahannya. Namun, ini masih jauh dari cukup. Lanjut. Saat Miley sedang berlatih, Master 4 Dimensi juga datang ke langit berbintang ini. Saat melihat Miley menggunakan tubuh fisiknya menahan guntur langit itu, mereka tidak bisa menahan napas dingin. Mereka sudah berada di sini selama bertahun-tahun, tentu saja mereka tahu kengerian guntur langit ini. Dan mereka tidak menyangka Miley benar-benar menahan guntur langit ini dengan tubuh fisiknya. Seberapa kuat tubuh fisik ini? Terhadap Miley, semua orang menjadi semakin takut. Dan begitulah, sekitar 2 bulan kemudian. Pada hari ini, Miley tiba-tiba berjalan ke depan guntur hitam. Guntur hitam langsung jatuh, cahaya guntur langsung menenggelamkan Miley. Cahaya guntur menghilang, dan Miley berjalan keluar. Pada saat ini, dia benar-benar dapat menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan guntur hitam ini, tetapi dia masih tidak bisa membunuh guntur hitam ini. Dia sekarang, dengan guntur hitam ini, seperti kamu tidak bisa membunuhku, dan aku juga tidak bisa membunuhmu. Serangan gagal, guntur hitam kembali ke udara. Miley mengangkat kepalanya melihat guntur hitam. Pada saat ini, guntur hitam tiba-tiba bergetar hebat, kemudian berubah menjadi petir, jatuh lurus ke bawah. Kali ini, Miley masih tidak menghindar. Sekarang menghadapi guntur hitam ini, dia tidak lagi takut. Pada saat ini, aura yang terkandung dalam guntur hitam tiba-tiba melonjak. Miley terkejut. Sebelum dia bereaksi, guntur hitam telah menenggelamkannya. Boom! Dalam sekejap, langit berbintang langsung ditutupi oleh guntur hitam. Seluruh langit berbintang, cahaya guntur berkedip, sangat menakutkan. Sekitar 1/4 jam kemudian, Miley perlahan berjalan keluar dari cahaya guntur, dan pada saat ini, cahaya guntur menyelimuti seluruh tubuhnya. Guntur hitam yang membombardir dia sudah mundur ke langit, dan setelah beberapa saat hening, tiba-tiba menghilang. Melihat pemandangan ini, beberapa Master 4 Dimensi di langit berbintang yang jauh, semua memandang Miley. Mereka tahu Miley telah melewati rintangan pertama ini. 4 dimensi ini mengarah ke dimensi kelima, total 5 rintangan. Dan saat ini, Miley telah melewati rintangan pertama sekarang, tetapi setiap rintangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Pada saat ini, Quen muncul di depan Miley. Dia menatap Miley dengan beberapa kejutan di matanya. Tubuh fisik kamu ini. Miley memandangi tubuh fisiknya, lalu tercengang. Pada mulanya, di dalam kulit tubuh fisiknya terdapat banyak sekali jiwa pedang dan energi pedang. Tetapi sekarang tidak hanya ada jiwa pedang dan energi pedang, tetapi juga banyak guntur, semuanya telah menyatu dengan jiwa pedang dan energi pedangnya. Sekarang, dia bukan hanya tubuh pedang, tetapi juga tubuh guntur. Tentu saja, tubuh fisik ini 1 tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Penghargaan. Miley menarik napas dalam-dalam. Penyiksaan selama periode waktu ini tidak sia-sia. Quen berkata, lahap pedang. Miley memandang Quen berkata,
tubuh fisik kamu saat ini memiliki fondasi yang sangat baik, meskipun terobos lagi, itu tidak akan membahayakan kamu. Mile mengangguk, baik. Setelah berbicara, dia mengeluarkan pedangnya dan mulai menyerapnya. Begitu pedang memasuki tubuhnya, aliran energi murni meledak langsung di tubuhnya, tetapi dalam sekejap menghilang tanpa jejak. Semua diserap oleh tubuhnya. Mile tertegun, kemudian mengeluarkan pedang untuk menyerapnya lagi. Pedang itu baru saja memasuki tubuhnya dan langsung diserap habis. Mile tidak berhenti, mengeluarkan sebilah pedang lain. Dan begitulah, setelah sekitar setengah jam, dia menyerap semua 30 bilah pedang. Saat dia menyerap pedang terakhir, aura kuat tiba-tiba menyapu tubuhnya. Kemanapun aura ini berlalu, ruang hampa langsung beriak, seperti ombak. Belum terobos. Mile duduk bersila di tanah, matanya perlahan tertutup, di dalam tubuhnya, aura kuat terus-menerus berosilasi. Selain itu, Quen menatap Mile, tidak mengganggu. Tidak mudah jika ingin mencapai alam nasib. Yang disebut alam nasib adalah untuk mengetahui nasib, harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami, jika tidak, akan terjebak dalam langkah ini selama sisa hidupnya. Nasib. Yang disebut nasib berarti takdir. Pada awal zaman Chaos, nasib semua makhluk hidup tampaknya telah ditentukan sebelumnya. Seperti menjadi lahir, tua, sakit dan sekarat. Terutama mati. Sejak zaman kuno, siapa yang tidak bisa mati? Ada hidup pasti ada mati, ini adalah hukum, dan ini adalah nasib semua makhluk hidup. Dan ada beberapa orang karena semakin kuat, mereka dapat merasakan jejak nasib mereka sendiri. Apa takdir dirinya di masa depan? Mile tiba-tiba membuka matanya, sedikit linglung. Takdir. Seperti apa di masa depan? Dari awal hingga sekarang, dia tahu dia berbeda dari orang lain. Banyak orang kuat yang mengenalnya, tepatnya, kehidupan sebelumnya. Kehidupan masa lalu. Apa kehidupan masa lalu dirinya? Pertanyaannya masih sama. Kehidupan masa lalu adalah kehidupan masa lalu, kehidupan ini adalah kehidupan ini. Nasib. Mile menarik napas dalam-dalam, nasibku tergantung padaku. Boom. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya, aura ini terombang-ambing seperti gelombang. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang bergetar hebat. Alam nasib. Pada saat ini, pejabat senior Chen tiba-tiba muncul di depan Mile, dia tersenyum sedikit, selamat. Mile membuka matanya, dia berdiri perlahan, tinjunya mengepal, kekuatan yang kuat berkumpul di seluruh tubuhnya. Alam nasib. Pada saat ini, dia mengerti arti sebenarnya dari alam nasib. Alam nasib bukan untuk merasakan takdir, tapi memahami arti takdir. Tidak ada yang ditakdirkan. Sama seperti pada awalnya, umur manusia hanya beberapa dekade, tetapi melalui kultivasi, umur dapat diubah menjadi 100 tahun, ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Nasib ada di tangan sendiri, kecuali kamu menerima takdir, kalau tidak, tidak mungkin memutuskan segala tentang hidupmu. Alam nasib. Mile melepas kedua tangannya, aura yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba kembali tenang. Pada saat ini, Quen tiba-tiba berkata, selamat. Mile sedikit mengangguk, lalu memandang pejabat senior Chen. Pejabat senior, ada apa? Pejabat senior Chen sedikit mengangguk, teman kecil, kekuatanmu saat ini mungkin sudah mencapai alam terobos Taoisme. Alam terobos Taoisme. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Si dan yang lainnya itu alam apa? Alam terobos Taoisme. Pejabat senior Chen menggelengkan kepalanya, hanya bisa dibilang, mereka sangat dekat dengan alam terobos Taoisme. Namun, belum mencapai alam terobos Taoisme yang sebenarnya.
Milei bertanya lagi, apakah ada master alam terobos Taoisme di sini? Pejabat senior Chen berkata dengan sungguh-sungguh, ada. Tapi jumlahnya sangat sedikit, hanya 2 orang, dan mereka sudah lama tidak muncul. Aku tidak tahu apakah mereka masih hidup. Alam terobos Taoisme. Milei terdiam. Bahkan di alam semesta 4 dimensi ini, dia masih ada jalan yang harus dia tempuh. Milei hendak berbicara. Saat ini, di langit yang jauh, penghalang 5 dimensi tiba-tiba bergetar hebat. Milei mereka bertiga, mendongak cepat, di bawah tatapan semua orang, abjad kuno di atas penghalang 5 dimensi tiba-tiba perlahan menghilang. Apa yang telah terjadi? Di lapangan, semua orang mengerutkan kening. Quen melihat penghalang 5 dimensi, secara bertahap, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tidak, mereka ingin menghancurkan larangan batasan ini. Menghancurkan larangan batasan ini. Milei berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah ini diatur oleh pendahulu? Bagaimana bisa dihancurkan? Quen menatap penghalang 5 dimensi, orang kita sendiri yang membuatnya. Orang sendiri. Milei mengerutkan kening, Nona Quen, apa maksudmu? Quen berkata dengan sungguh-sungguh, Akademi Dimensi Luas. Larangan ini ditetapkan oleh tuannya. Jika orang lain ingin menghancurkannya, itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Hanya orang kita sendiri yang dapat menghancurkannya, tidak, bukan menghancurkannya, tetapi menghilangkan. Bicara sampai di sini, dia menarik napas dalam-dalam. Ada orang mengambil keuntungan dari pengetahuan yang diajarkan tuannya untuk mencabut larangan. Di samping, pejabat senior Chen berkata, ini hal yang bagus. Bodoh. Quen tiba-tiba berkata dengan marah, ini hal yang baik. Apa kamu tahu, jarak antara alam semesta 4 dimensi dan alam semesta 5 dimensi itu apa? Merentang dimensi ruang hampa yang tidak bisa kalian lewati. Begitu dibuka, kekuatan dimensi ruang hampa ini akan langsung melahap alam semesta 4 dimensi kalian. Tentu master seperti kalian mungkin bisa menahan kekuatan dimensi ruang hampa ini, tetapi bagaimana dengan yang lain? Seluruh alam semesta 4 dimensi, apakah semua orang sekuat kalian? Begitu kekuatan ini memasuki alam semesta 4 dimensi, alam semesta 4 dimensi kalian akan mati. Mendengar ini, pejabat senior Chen terdiam. Sebenarnya, kultivasi hingga saat ini, dia mungkin memiliki simpati, tetapi untuk saat ini, mengorbankan dirinya untuk Gunung Changshan, dia tidak mampu. Apa hubungannya Gunung Changshan dengan dirinya sendiri? Egois. Tidak egois juga. Lagi pula, mereka tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dunia. Di atas langit berbintang, abjad kuno semakin sedikit. Dan di sekitar, semakin banyak orang muncul. Kaisar Si dan Master Sangui juga hadir. Pada saat ini, banyak orang di lapangan bersemangat karena mereka menemukan, batasannya semakin lama semakin lemah. Begitu batasan ini hilang sepenuhnya, itu berarti mereka dapat memasuki alam semesta 5 dimensi. Pada saat ini, hanya ada 1 abjad kuno merah darah yang tersisa di udara, dan abjad kuno itu mengambang di sana, penghalang itu telah hilang sepenuhnya. Di lapangan, seseorang tiba-tiba berkata, hancurkan abjad kuno ini, sudah bisa langsung masuk ke 5 dimensi. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah abjad kuno merah darah. Pada saat ini, Quen tiba-tiba berkata, tidak boleh. Semua orang memandang Quen. Quen berkata dengan sungguh-sungguh, kalian menghancurkan abjad kuno ini, memang bisa mengarah ke 5 dimensi, tetapi jika menghancurkan abjad kuno ini, kekuatan dimensi ruang hampa ini akan memasuki alam semesta 4 dimensi, kemudian bagian dari alam semesta ini akan hancur semuanya. Di kejauhan, seorang pria paruh baya berbisik, apa hubungannya ini dengan kami?
Quen menatap pria paruh baya itu, tidak berbicara. Dia tahu, orang-orang ini tidak akan mengorbankan masa depan mereka untuk makhluk alam semesta 4 dimensi. Inilah sifat manusia. Dia juga tidak berhak berdiri di atas landasan moral yang tinggi untuk saling mengkritik. Pada saat ini, seorang pria paruh-baya tiba-tiba naik ke langit, kemudian, kekuatan yang kuat meledak tepat di atas abjad kuno merah darah itu. Boom! Abjad kuno merah darah hancur dalam sekejap, kemudian ruang hampa di sana tiba-tiba meledak terbuka. Pada saat ini, seorang pria paruh-baya berbaju putih muncul di hadapan semua orang. Guardian. Di samping Millie, Quen tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Ketua Akademi Dimensi Luas saat ini. Pria paruh-baya itu tersenyum sedikit, jika ingin memasuki 5 dimensi, harus melakukan satu hal lagi. Setelah selesai berbicara, dia menatap Millie di bawah, bunuh dia dan tukarkan kepalanya dengan kartu perjalanan ke alam semesta 5 dimensi. Bersambung.